Selamat sore para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Saya Yesika Cukarestu, selama 30 menit ke depan akan memandu acara Mimbar Konghucu langsung dari studio TVRI Kalimantan Barat dengan tema Makna Hari Raya Imlek dari Sudut Pandang Agama Konghucu. Tidak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat, sehingga 2 hari lagi kita akan merayakan Tahun Baru Imlek yang ke-2565. Mungkin masih ada rasa penasaran di antara kita yang ingin mengetahui dari manakah angka 2565 itu diperoleh. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas lagi, maka pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Suryanto BSCSH yang akan menjelaskan kepada kita mengenai hal tersebut. Selamat sore Pak Suryanto. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik. Weite Tungtian. Senyorita. Pak Suryanto, Ya. 2 hari lagi kita akan merayakan perayaan Tahun Baru Imlek yang ke-2565 ya Pak ya? Betul. Nah, masih banyak nih di antara kita yang masih penasaran dari mana sih angka 2565 ini diperoleh Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang budiman. Tahun baru kali ini adalah 2565. Nah, dari mana angka itu dapat diperoleh? Sebenarnya sangat mudah sekali, yaitu yang Lek atau tahun Masehi ditambah tahun kelahiran Nabi Konghucu. Tahun kelahiran Nabi Konghucu adalah 551 sebelum Masehi. Jadi 2014 ditambah 551 sama dengan 2565. Nah, sangat mudah. Jadi siapapun bisa, anak-anak SD juga bisa main tambah menambah gitu. Sangat mudah ya. Iya. Jadi Tahun Baru Imlek ini ternyata ditambah dengan sejak kelahiran Nabi Konghucu. Nah, ini ada yang disebut dengan yang Lek ya. Betul. Dan yang tadi barusan kita katakan adalah Imlek. Ya. Apa sih perbedaan antara Imlek dengan yang Lek itu, Pak? Betul. Ada Imlek, ada yang Lek, terus ada satu lagi yaitu kalender Hijriah. Kenapa kita harus sebut kalender Hijriah? Karena begini, yang Lek atau tahun Masehi itu dihitung berdasarkan bumi berputar pada matahari. Sedangkan itu biasa disebut dengan solar. Sedangkan sedangkan kalender Hijriah itu biasa disebut dengan lunar. Maksudnya adalah bulan mengelilingi bumi. Nah, Imlek itu adalah kombinasi keduanya, kombinasi antara solar, ya, bumi mengelilingi matahari, dengan lunar, bulan mengelilingi bumi. Nah, itu kombinasi antara keduanya. Jadilah kalender Imlek. Kalender Imlek ya. Ya. Nah, penanggalan Imlek ada yang ini namanya penanggalan Imlek. Nah, apakah masih ada penanggalan lain selain penanggalan Imlek ini, Pak ya? Ada 4 penanggalan yang terdapat di dataran Tiongkok, yaitu 4 dinasti. Pertama adalah dinasti Xia, penanggalan dinasti Xia. Kedua, penanggalan dinasti Shang. Ketiga, penanggalan dinasti Zhou. Keempat, penanggalan dinasti Qin. Nah,
setiap dinasti, pergantian dinasti pasti ganti juga penanggalannya. Itu ada 4. Kalau boleh tahu berapa lama itu, sudah berapa tahun? Sejarah penanggalan Imlek sebetulnya sudah 4.700 tahun. Nah, penanggalan Imlek ini diciptakan oleh Huangti atau Kaisar Kuning. Huangti ini adalah salah satu nabi dalam agama Konghucu. Dan pada zamannya paling banyak penemuan-penemuan baru. Makanya peradaban dunia dimulai pada saat itu. Jadi saat itu banyak ditemukan apa itu alat bajak, perahu, kompas, ya, kain dan lain-lainnya. Nah, saat itu cukup luar biasa karena 4.700 tahun yang lalu ya. Nah, setelah itu pertama kali diterapkan oleh kalender Imlek ini pertama kali diterapkan oleh dinasti Xia, yaitu sekitar 4.200 tahun. Jadi waktu diciptakan 4.700 tahun, setelah 500 kemudian baru diterapkan pertama kali, yaitu dinasti Xia. Ini tadi dikatakan bahwa penanggalan Imlek ini sudah lebih dari 4.000 tahun yang 4.000-an tahun, ya. Nah, tahun baru Imlek kali ini dikatakan bahwa sudah memasuki tahun yang ke-2565. Benar. Nah, di sini menimbulkan suatu kebingungan. Ya. Yang tadinya mengatakan 4.000-an tahun, ini sudah 2.000-an tahun iya, gitu ya. begitu maksudnya. Nah, diciptakan memang 4.700 tahun yang lalu. Terus itu diterapkan pada pertama kali di dinasti Xia. Dinasti Xia runtuh diganti oleh dinasti Shang. Nah, waktu itu pakai penanggalan dinasti Shang. Setelah sekian ratus tahun dinasti Shang runtuh, berdirilah dinasti Zhou. Itu tahun dari sekarang kira-kira 3.200 tahun. Setelah itu, setelah dinasti Zhou runtuh, itu terjadi pergolakan, perang antar negara. Waktu itu ada 7 negara. Jadi perang antar 7 negara ini terakhir yang terkuat adalah negara Qin. Negara Qin. Nah, berdirilah dinasti Qin. Waktu itu juga ada kalender namanya penanggalan dinasti Qin. Kan? Nah, Nabi Konghucu itu hidup pada zaman dinasti Zhou. Kurang lebih 551 tahun yang lalu, 551 sebelum Masehi. Berarti dari dulu sampai sekarang itu kurang lebih 2.565. Nah, Nabi Konghucu waktu itu bersabda, karena waktu itu kan pakai penanggalan dinasti Zhou ya. Nabi Konghucu bersabda. Sebelum bersabda dia berpikir begini. Kalender dinasti Xia itu sebenarnya sangat tepat sangat tepat dan cocok untuk pertanian. Karena awal musim seminya ya, tahun barunya jatuh pada awal musim semi. Jadi paling cocok. Makanya di dalam sabda Nabi mengatakan pakailah penanggalan dinasti Xia. Maksudnya pakailah penanggalan kalender Imlek. Nah, waktu itu nasihat yang bijak ini nggak digubris oleh pemerintahan Zhou. Nah, Nabi beserta dengan murid-muridnya, total jumlahnya kira kurang lebih 3.000 orang ya, itu mensosialisasi kalender Imlek ini. Nah, setelah berubah dari zaman ke zaman, terakhir sampailah di dinasti Han. Nah, di zaman dinasti Han ini, ajaran Nabi Konghucu itu jaya keemasan, ya, sangat jaya. Oleh Kaisar Han Wuti, penanggalan Imlek ini ditetapkan sebagai penanggalan negara, dan ajaran Konghucu dijadikan ajaran oleh negara atau
agama negara. Jadi waktu itu kalau misalnya para sarjana ini mendapatkan sarjana harus mempelajari sesuci ya, kitab suci agama Konghucu. Nah dari zaman itulah Kemudian dipakai. kalender Imlek ini atau kalender dinasti Xia itu ditetapkan hingga dipakai hingga saat ini. Jadi sekitar, nah waktu itu Nabi Konghucu sudah meninggal kurang lebih 400 tahun. Waktu zaman dinasti Han itu tepatnya 104 tahun sebelum Masehi. Jadi dari sekarang kurang lebih 2100 tahun. Nah, sedangkan sekarang kan tahun barunya 2565. Berarti sekitar 400 tahun Nabi sudah meninggal. Tapi tahun pertamanya waktu itu ditetapkan tahun kelahiran Nabi Konghucu. Kenapa begitu? Karena menurut Kaisar Han Wuti, untuk menghormati Nabi Konghucu, karena Nabi Konghucu banyak mensosialisasikan, juga disabdakan dalam kitab suci, akhirnya dijadikanlah tahun pertama tahun kelahiran Nabi Konghucu. Dan berarti umur Nabi Konghucu sampai sekarang 2565. Begitu. Nah, tadi kita dengar sejarahnya ya. Ini banyak yang mengatakan bahwa Hari Raya Imlek ini dilaksanakan oleh umat Konghucu ataupun orang Tionghoa. Nah, menurut Bapak, apakah benar pendapat-pendapat itu yang mengatakan bahwa hanya orang Tionghoa yang melaksanakannya, yang merayakannya? Sebetulnya begini, yang namanya merayakan Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Imlek itu siapapun boleh, tanpa kecuali, nggak ada pengecualian. Jadi etnis apapun, ya bangsa apapun, ya kan, nggak ada pengecualian. Karena apa? Sebetulnya Hari Raya Imlek ini sebetulnya sekarang sudah menjadi hari besar nasional dan juga hari libur rakyat Indonesia. Nah, sedangkan untuk merayakannya di seluruh dunia oleh berbagai macam masyarakat juga dirayakan. Jadi nggak ada istilah dirayakan oleh umat Konghucu aja atau oleh etnis Tionghoa aja. Jadi semua boleh. Cuma khusus untuk umat Konghucu itu dianggap istimewa. Ya. Dianggap istimewa. Kenapa bisa dianggap istimewa? Karena ini adalah tahun kelahiran Nabi Konghucu. Ya kan? Jadi ada ritualnya. Ya, kita bisa melihat di sekitar kita aja, katakanlah di Pontianak, di Tanjung Pura, di Ponegoro, kelenteng-kelenteng pada ramai tanggal 30 tengah malam ya, sekitar jam 12 ya. Jadi sangat ramai. Nah, umat Konghucu mengadakan ritual. Nah, mungkin ada juga yang mengadakan ritualnya di rumah, sembahyang di rumah. Nah, terus mungkin keesokan harinya ada juga sembahyang di Litang. Nah, di Pulau Jawa, di Sumatera semua ada litang. Kalau litang itu ada kebaktian ya, ada khotbah dari rohaniawan Konghucu. Untuk mungkin di Kalimantan Barat baru dan udah dibikin, mungkin rohaniawannya belum. Nanti ke depannya kita juga ada siapkan rohaniawannya, begitu. Setiap perayaan pasti ada yang namanya makna. Ada makna di dalam perayaan ataupun hari besar tersebut. Nah, termasuk juga perayaan Imlek kita yang kali ini. Ya. Menurut Bapak, bagaimana sih pandangan umat Konghucu ataupun dari agama Konghucu tentang perayaan Imlek? Adakah makna-makna yang terdapat di dalamnya seperti apa? Seperti itu. Ya, perayaan Imlek kebanyakan kita lihat ya. Yeah. Beli pakaian baru, sepatu baru, ya kan, serba baru, semuanya baru. Jadi ada yang bersenang-senang, ada yang macam-macam, pokoknya membuat senang dan bahagia.
Nah, cuma jangan berlebihan. Silakan bersenang-senang, ya kan. Sebenarnya yang paling penting adalah yang tadi dikatakan adalah maknanya. Nah, untuk itu Nabi Konghucu pernah bersabda, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus tiap hari dan jagalah agar baru selama-lamanya. Nah, maksudnya apa dalam ayat ini? Kita selalu memperbarui diri, apalagi tahun baru. Jadi bagaimana caranya? Refleksi diri, introspeksi diri. Nah, kita akan berpikir tahun kemarin, apa yang telah kita perbuat, ya kan? Apakah perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah, perbuatan yang tidak baik itu harus dibuang, disingkirkan. Sedangkan perbuatan yang baik itu harus dipertahankan, malahan ditingkatkan. Nah, sebetulnya makna yang terkandung dalam merayakan Hari Raya Imlek ini adalah perbaharui diri. Jadi Harus jangan yang kemarin-kemarin jelek tetap jelek lagi, ya kan? Yang kemarin-kemarin yang perbuatan yang kurang baik terhadap siapapun. Nah, mulai tahun 2565 berbuatlah kebajikan demi semua ya umat manusia, terutama orang dekat kita dulu, baru di sekitar kita, apa itu teman, tetangga dan lain-lainnya. Sesuai yang dikatakan yang disabdakan oleh Nabi. Nah, tadi kita Pak Suryanto ada mengatakan bahwa tidak boleh terlalu berlebihan. Ya. Nah, berarti yang paling penting ini makna ya Pak Suryanto ya. Oh ya, tadi saya bisa tambahkan sedikit. Sebetulnya momen Hari Raya Imlek ini harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk saling memohon maaf. Pertama, kita harus memohon maaf dulu kepada orang tua, bapak ibu kita, kalau ada kakek nenek, ya. Terus saling mohon maaf terhadap sanak saudara, ya, teman dan lain-lain. Yang pertama. Kedua, saling berkunjung, ya. Terutama misalnya kita dengan abang atau ipar atau siapapun yang lebih tua datang berkunjung, ya. Mohon maaf, ya. Sambil ya biasalah bincang-bincang, ya kan. Nah, begitu juga sesama teman. Jadi momen ini harus dimanfaatkan di dalam kebajikan, bukan sekedar hura-hura. Gitu. Perayaan Imlek biasanya ada yang namanya angpau. Ya. Selalu identik dengan kata angpau. Nah, pada sehari-hari banyak yang mengatakan selamat tahun baru Imlek, mana angpaunya gitu. Yeah. Nah, angpau ini maksudnya gimana ya? Angpau, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ang itu merah, pau itu amplop. Jadi amplop merah. Ya, tentu biasanya ada isi, ya kan? Nah, di atas amplop merah itu biasa ditulis keberuntungan. Apa itu kata atau kalimat, ya, ada beberapa kata berarti kalimat. Ya, yang biasa kita lihat fu itu keberuntungan. Nah, angpau ini, ya, misalnya kita itu memberikan kepada siapa? Memberikan kepada yang lebih tua. Misalnya orang tua, ya, bapak, ibu, ya kan, kakek, nenek, dan memberikan untuk anak-anak, ya kan? Nanti yang memberikan yang pada yang tua, memberikan pada anak-anak, dan yang belum nikah, ya kan? Ya katakanlah umurnya 17, 18, 20 atau 21 yang belum nikah.
Nah, maknanya apa? Apa artinya? Bagi yang memberi, berarti dia punya kelebihan rezeki diberikan kepada yang menerima itu menganggap itu suatu keberuntungan, suatu kebahagiaan. Misalnya contoh, ini angpau, ada isinya nih, kasih. Kira-kira seneng nggak? Seneng dong. Iya kan? Kalau bisa Bahagia dikasih sekarang ya. Bahagia. Nah, yang menerima merasa senang dan bahagia. Dan yang memberi, tentunya ada isi, berarti membagi rezeki. Nah, sebetulnya artinya seperti itu, ya, begitu. Dan pemberian angpau ini yang pastinya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Benar. Oke, setiap kita merayakan Imlek selalu melihat segala sesuatu merah. Betul. Baju dibeli merah, sepatunya atau apa biasa menggunakan warna merah. Kenapa harus merah? Kenapa tidak menggunakan warna yang lain? Hitam kah? Iya. Atau putih gitu? Sebenarnya bisa ada dua makna. Satu bisa melambangkan kebahagiaan, kesenangan ya, warna merah ya. Yang satunya lagi bisa mempunyai simbol menangkis jahat, hal-hal jahat. Misalnya begini, kita lihat banyak rumah ya, apalagi di perkampungan ya, ditempel kertas merah segala macam. Nah itu sebenarnya untuk mengusir atau menangkal hal-hal yang jahat. Nah merah juga bagaimanapun kita lihat, wah ini agak membuat kita senang dibanding warna lain ya. Warna lain juga senang sih, tapi mungkin lebih menyolok, lebih menyenangkan kita. Warna merah seperti halnya warna ada. Seperti halnya Jessica ya, ini warna merah nih kan, lebih menarik, lihatnya lebih cantik, begitu kira-kira. Makasih. Oke. Nah, selain warna merah ada juga yang lain, seperti bunga meihua. Ya. Yang kita kenal biasanya di rumah-rumah itu suka dipajang bunga meihua, dihias bagus-bagus gitu. Apa sih makna di balik semua itu? Meihua. Mei itu cantik, ya kan? Cantik. Hua itu bunga. Jadi bunga yang cantik. Nah, meihua ini dia punya warna merah muda, sedikit putih-putih. Jadi memang kalau kita melihat memang sangat menarik, ya. Apalagi yang sekarang lebih banyak dibuat tiruan ya. Jadi dari jauh ada yang ahli merangkai, wah memang sangat cantik. Nah sebetulnya simbolnya adalah itu lambang keuletan, kesejahteraan, kebahagiaan. Nah, bunga ini tumbuh di daerah dataran Tiongkok. Itu kalau masyarakat yang menanamnya, itu akan menimbulkan suatu pengharapan. Kalau dia sudah berbunga, menimbulkan suatu pengharapan, suatu tujuan yang baik. Jadi sebetulnya bunga meihua ini, ya itu kalau di dataran Tiongkok itu udah jadikan sejenis bunga lambang nasional ya. Dan memang kita di sini hampir rata-rata ya yang merayakan hari raya Imlek ini juga di rumah masing-masing juga memasang bunga meihua ini karena apa? Cantik. Gitu. Intinya cantik ya. Intinya cantik. Nah, selain itu ada yang namanya barongsai. Ya. Nah, apa sih yang berfungsi itu? Apa gunanya memainkan barongsai? Apakah itu hanya untuk memeriahkan atau bagaimana?
Sebetulnya barongsai itu ada suatu jenis permainan ya, itu juga ada kaitan dengan bela diri. Waktu zaman dulu orang main barongsai ini rata-rata punya kungfu. Itu rata-rata. Sama halnya dulu kakek saya ahli main barongsai. Itu di daerah Sungai Pinyu. Jadi betul-betul ahli. Dia orang Guanghu ya, yang ahli bela diri. Jadi dia main barongsai ini barongsai hijau. Barongsai hijau. Ya, kita sih dengar cerita dari paman bahwa barongsai hijau itu memang yang terkuat katanya. Nah, kalau sejarahnya memang agak banyak versi ya, banyak versi sejarah ini, sejarah barongsai ini. Nah, cuma sekarang dimanfaatkan oleh teman kita etnis Tionghoa maupun yang lain, itu suatu permainan seni, itu ada suatu pertunjukan lah. Pertunjukan ya. Nah, di dalam tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang warna merah segala macam. Nah, ada pesan untuk pemirsa kita? Oh ya, ini dalam rangka hari tahun baru Imlek ya, 2565. Ini tahun baru Imlek, itu awal kerja baru bagi kita semua. Awal kerja baru dengan semangat baru dan perjuangan yang harus terus-menerus untuk mencapai suatu kesuksesan. Itu pesannya, awal kerja baru, semangat baru, ya, dan perjuangan baru. Oh ya, ada satu lagi, khusus umat Konghucu yang mempunyai jejaring sosial seperti Facebook. Nah, kebetulan saya membina satu grup, namanya grup Belajar Filsafat Konghucu. Sekarang sudah ribuan anggota, dan ini untuk menambah ilmu pengetahuan agama Konghucu aja, dan di situ banyak tulisan ya. Jadi boleh dimanfaatkan oleh semua pihak, terutama umat Konghucu. Dalamilah agama Konghucu ya, minimal melalui jejaring sosial, begitu. Terima kasih. Dan mungkin terakhir saya harus mengucapkan salam saya okay. Kepada para pemirsa yang merayakan hari raya Imlek, saya ucapkan Kung Si Fa Cai Wan Shi Rui. Salam dalam kebajikan, Wei Te Tong Tian. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Konghucu ini. Nah, semoga penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Suryanto dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat Konghucu. Saya, Jessica Cukarestu, bersama kerabat TVRI Kalimantan Barat, mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2565, Kung Xi Fa Cai Wan Shi Rui. Sebelum mengundur diri, saya dan kerabat TVRI Kalbar juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Mimbar Konghucu yang berikutnya. Sampai jumpa.